Minta tanda. Bacaan diinspirasi dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang Farisi dan beberapa ahli Taurat meminta tanda dari Yesus. Padahal sebelumnya, Yesus telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang kerasukan setan yang buta dan bisu, memulihkan tangan yang mati sebelah, serta berbagai perbuatan ajaib lainnya. Namun mereka tetap belum percaya dan masih menuntut tanda. Permintaan ini tentu menyakitkan hati Yesus, sebab menunjukkan keraguan dan penolakan terhadap karya Allah yang nyata di tengah mereka. Yesus tidak serta-merta menolak permintaan itu. Ia menunjuk pada tanda Nabi Yunus. Penduduk Niniwe yang bukan bagian dari umat pilihan justru percaya ketika mendengar seruan Yunus dan mereka bertobat. Demikian pula Ratu dari Selatan rela datang jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Kedua contoh ini menegaskan bahwa bangsa asing mampu membuka hati, sementara orang Yahudi yang hidup di wilayah pewahyuan Allah justru menolak. Ketidakpercayaan mereka sungguh ironis. Mereka buta mata hati dan tidak mampu melihat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah sendiri. Padahal Yesus jauh lebih besar daripada Yunus maupun Salomo. Tanda sebesar yang ia maksud adalah kematian dan kebangkitannya, karya keselamatan yang melampaui segala mukjizat lahiriah. Seorang Romo pernah menyinggung hal serupa dalam perayaan Ekaristi Arwah. Ia bertanya, sampai berapa lama kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Dan apakah tanda bahwa mereka sudah bahagia di surga? Jawabannya sederhana. Doa bagi arwah bukan soal dorasi, melainkan tanda kasih dan perhatian kita sebagai peziarah di dunia. Doa adalah ungkapan iman, bukan pencarian bukti. Pesan Injil ini mengajak kita untuk memeriksa motivasi iman. Apakah kita percaya karena sungguh mengenal Kristus, atau masih menuntut tanda sesuai keinginan kita? Kebangkitan Yesus adalah tanda besar yang seharusnya menjadi dasar iman. Sebagai pengikut Kristus,
marilah kita menyadari berkat Allah yang berlimpah sepanjang hidup kita. Jangan lagi menuntut tanda, melainkan percaya penuh, bertobat, dan menjadi saksi nyata akan kebaikan serta kehadirannya. Maukah kita? Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami mampu membuka hati, mendengarkan sabda-Mu, dan merasakan kehadiran-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Amin.